Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga sehat selalu. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kesabaran dalam menghadapi situasi kita saat ini, ya, diberi keberkahan dari segala rintangan, dari segala ujian kita hadapi saat ini. Kemudian pada pertemuan ini, ya, Ustadz ingin menjelaskan bagaimana kita berakhlak antar tetangga, antar sesama tetangga. Ya, minggu kemarin, minggu yang lalu, Ustadz sudah memberikan tugas kepada Anda untuk menghafal hadis, ya, yang berkaitan tentang tetangga. Mungkin dengan hadis ini Ustadz rasa kalau Anda memahami, ya, akan sudah tampak bahwasanya ini yang kita pelajari, ini yang harus kita dalami dalam pertemuan kali ini. Ya. Secara umum mungkin Anda sudah memahami bagaimana kita berakhlak atau bagaimana kita bersikap kepada tetangga. Ya, karena apa? Karena kita sudah ada dalam situasi itu. Ya, kalau kita melihat dari bagaimana pengertian dari manusia, ya, secara umum manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia tidak bisa bekerja tanpa orang lain. Ya, manusia tidak bisa melakukan apapun, melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa orang lain. Karena apa demikian? Karena kita saling membutuhkan. Itu pengertian atau secara pikiran kita bahwasanya manusia itu maknanya. Nah, berkaitan dengan hadis yang Anda hafalkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Nah, berarti yang pertama, kalau kita mengetahui sesuatu, ya, benar rasanya, atau kita mendapatkan hal ini perlu kita sampaikan, maka harus kita sampaikan kepada orang lain. Atau kita mengetahui yang pada dasarnya ini benar, atau sebenarnya memang benar apa yang Ananda dengar, Ananda lihat, ya, Ananda dapatkan informasinya benar, maka silakan sampaikan kepada orang lain. Maka kalau Ananda tidak mengetahui, ya kan, atau mendapatkan informasi kepada orang lain yang belum tentu kebenarannya, maka tidak perlu Ananda sampaikan kepada orang lain. Ini maksudnya. Jadi kita sebagai makhluk manusia, umat manusia, kita harus menyampaikan yang baik-baik saja kepada orang lain. Kalau kita tidak mengetahui secara benar, maka tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain. Lebih baik kita diam. Itu yang pertama. Yang kedua, man kana yu'minu billahi yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, fal yukrim jarah, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, ini yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Ya. Secara umum, ya, tetangga adalah makhluk manusia yang hidup di sekitar kita. Ya. Contohnya, Ananda punya rumah, ada rumah paman, intinya ada di situ semua yang ada di sekeliling Anda tinggal, itulah tetangga Ananda. Itulah tetangga kita, itulah lingkungan kita. Nah, dalam suasana kita bertetangga, harus ada pada diri kita, pada kehidupan kita bertetangga, pertama rukun, yang kedua damai, yang ketiga aman. Nah, yang paling terpenting adalah keharmonisan atau saling menghormati dalam kita bertetangga. Nah, bagaimana kita bersikap kepada tetangga? Ya, yang pertama Ustadz sarankan atau wajib ada pada diri Ananda, itu tidak perlu kepada tetangga saja, kepada orang lain, kepada siapapun.
baik itu kepada guru, orang tua Ananda, kepada teman Ananda harus ada. Yang pertama ini 5S. Apa 5S? Yang pertama sapa, salam, senyum, sopan, santun. Itu harus ada. Ya, misalkan contoh kecilnya saja, Ananda pergi sekolah, bertemu dengan guru, Ananda salam, sapa, ya, senyum. Itu 5S itu pasti ada, harus ada pada diri kita. Jangan sebaliknya, itu salah dalam kehidupan sehari kita. Kenapa? Beribadah ini adalah dalam kita bersapa sopan santun itu adalah ibadah dalam menurut agama kita, ya, Islam. Nah, yang ketiga, yang dalam hadis ini juga dijelaskan, wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, ini juga perlu Ananda pahami. Berarti dalam kita berhidupan sehari-hari, misalkan ada teman Ananda pergi ke rumah, bertamu, bercerita atau bagaimana, kita harus melayani dengan baik, melayani dengan memberikan keistimewaan kepada tamu. Karena apa? Karena dalam bertamu ini adalah amal yang luar biasa. Begitupun dengan hadis ini adalah menekankan bahwasanya kita harus memuliakan tamu. Nah, di dalam hadis ini yang Anda hafalkan ada 3 poin ini yang harus ada dalam diri kita dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Ustadz yang Ustadz inginkan kepada Anda, yang pertama Anda mengetahui, yang kedua Anda meyakini hadis ini benar, yang ketiga Anda tanamkan dalam diri Anda, ini yang benar harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya, setelah Anda mengetahui, Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang perlu Ustadz dan perlu ada pada diri kita. Ya, mungkin secara singkat mungkin itu yang perlu Ustadz jelaskan kepada Anda. Ya, Ustadz rasa kalau dengan Ustadz jelaskan seperti ini, Anda akan memahami isinya. Ya, untuk pertemuan ini Ustadz akhiri ya perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Ustadz tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.